Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan maghrib kali ini kami ingin menyampaikan beberapa wasiat yang merupakan wasiat dari makhluk terbaik yang ada di permukaan bumi ini, atau yang pernah ada di permukaan bumi ini, yaitu wasiatnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat-wasiat yang sangat berharga, wasiat-wasiat yang sangat kita perlukan di dalam mengarungi kehidupan dunia ini agar lebih indah dan lebih bermakna. Wasiat yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita guna menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas ini merupakan anak pamannya Rasulullah, sebab bapak beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah pamannya Nabi. Abdullah bin Abbas anak pamannya Nabi, alias beliau adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdullah bin Abbas ini masih kerabat dengan Nabi, dan Abdullah bin Abbas sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus 3 tahun setelahnya, baru Abdullah bin Abbas lahir. Sehingga Abdullah bin Abbas ini beliau masih anak-anak tatkala itu. Dan ketika disebutkan wasiat ini, Abdullah bin Abbas kira-kira berumur 9 tahun. Kira-kira berumur 9 tahun. Jadi masih anak-anak. Tapi bersamaan dengan itu, Abdullah bin Abbas adalah orang yang sangat alim, orang yang sangat berilmu. Bagaimana tidak, Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi. Suatu hari Abdullah bin Abbas pernah bermalam di rumah bibi beliau yang bernama Maimunah, yang tidak lain merupakan salah seorang istri dari istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Abbas juga merupakan keponakannya Maimunah, yakni Maimunah itu bibinya beliau.
Maka Abdullah bin Abbas pernah bermalam di rumah bibinya Maimunah, dan ketika itu ada Rasulullah. Maka Abdullah bin Abbas pun yang menyiapkan segala keperluannya Rasulullah, dan juga menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah sholat malam. Ketika Rasulullah ingin sholat malam, tiba-tiba air wudhu sudah tersiap. Maka Rasulullah tanya, siapa yang menyiapkan air wudhu ini wahai Maimunah? Kata Maimunah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abbas yang menyiapkannya ya Rasulullah. Maka mendengarkan hal tersebut, Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Abdullah bin Abbas tentang agama dan ajarkan dia ilmu tafsir Al-Qur'an. Maka semenjak itu Abdullah bin Abbas menjadi orang yang berilmu dan orang yang ahli dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran kalau Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ada sekitar 1660 hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya hadis yang kita bacakan pada malam hari ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas bercerita, kuntu khalfa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari aku pernah berada di belakangnya Rasulullah. Dalam satu riwayat, Abdullah bin Abbas sedang dibonceng oleh Rasulullah mengendarai seekor keledai. Hadits ini menunjukkan betapa tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membonceng anak kecil di belakang beliau. Dan ketika itu kendaraan yang dinaiki adalah seekor keledai. Nah, perlu kita ketahui keledai di masa itu termasuk kendaraan yang paling murah. Ya, mungkin kalau kita sepeda-sepeda ontel lah. Nah, itu yang dinaiki oleh Nabi, boncengan dengan Abdullah bin Abbas. Nah, ini kan menunjukkan tawaduknya Nabi. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau seorang pimpinan orang-orang yang beriman, tapi ndak membuat beliau gengsi untuk naik kendaraan yang murah. Nah, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur dan tauladan kita. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman tentang nabinya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada, kata Allah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik bagi kalian. Nah, itu bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan Rasulnya, perjumpaan dengan Allah dan hari kiamat, dan mengharapkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiatnya kepada Abdullah bin Abbas. Ini wasiat jamaah sekalian, walaupun tertuju kepada Abdullah bin Abbas, tetapi ini berlaku umum untuk setiap kaum muslimin dan kaum muslimat. Karena betapa dalamnya wasiatnya Nabi. Nah, perlu kita ketahui, yang namanya wasiat itu kan perkara-perkara penting yang disampaikan, yang ingin dinasehatkan, yang ingin diberitahukan oleh Nabi dari perkara yang harus kau pegang dalam agama ini. Ya, ibarat orang kalau mau meninggal itu kan disunnahkan berwasiat. Nah, tentu kalau orang berwasiat itu perkara-perkara yang penting yang dia mewasiatkan itu, peninggalan-peninggalan terakhir yang butuh dia sampaikan kepada keluarganya. Itu kan namanya wasiat. Dan tentu kita bisa tahu, bisa paham, kalau orang sudah berwasiat, wajib untuk kita jalankan wasiatnya. Dosa kalau tidak kita jalankan wasiatnya itu.
Itu kalau orang. Nah, bagaimana lagi kalau yang berwasiat itu Rasul? Kalau yang berwasiat itu Nabi? Nah, tentu lebih harus dan lebih wajib lagi untuk kita jalankan wasiatnya Nabi itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa wasiatnya Rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, wahai anakku." Karena Abdullah bin Abbas itu ketika itu masih berumur 9 tahun, masih anak-anak. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian kepada anak-anak kaum muslimin. Nabi bukan hanya mendakwahi orang-orang dewasa dari kalangan kaum muslimin, sampai anak-anak pun diperhatikan oleh Nabi. Nah, menunjukkan hadits ini sallallahu alaihi wasallam, beliau mendakwahi Abdullah bin Abbas yang ketika itu baru berumur 9 tahun. Dan memang kalau kita lihat sangat banyak pengajarannya Nabi kepada anak-anak kecil. Misalnya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada anak kecil yang kurang beradab ketika makan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik." Nabi SAW tegur anak kecil yang kurang beradab ini ketika makan dan minum. Apa kata Nabi? "Wahai anakku, samillah, sebelum kau makan dan sebelum kau minum, hendaknya kau sebut nama Allah, baca bismillah. Wakul biyaminik, makan dan minumlah dengan tangan kananmu, jangan dengan tangan kiri, karena makan dan minum dengan tangan kiri itu perbuatannya syaitan." Nabi ingatkan, wakul biyaminik, makan dan minumlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di sekitar kamu. Nah, itu Nabi pernah berpesan, berwasiat, Nabi pernah bersabda kepada anak kecil. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa perhatiannya Nabi kepada anak-anak kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka ini yang akan nanti melanjutkan perjuangan kita. Kita nanti sudah meninggal dunia, maka merekalah yang akan melanjutkan perjuangan itu. Nah, maka penting kiranya untuk kita didik anak-anak kita, untuk kita didik anak kita dengan pendidikan yang terbaik. Ajarkan mereka tentang akidah, ajarkan kepada mereka tentang sholat. Muru auladakum, kata Nabi, perintahkan anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna asyri sinin, dan pukullah mereka kalau tak mau sholat ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Nah, itu sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sama dengan hadits ini, Nabi berwasiat kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu baru berumur 9 tahun, masih anak-anak. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa perhatiannya Nabi kepada anak-anak kaum muslimin. Apa pesannya Nabi, apa wasiatnya Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Kata beliau, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat." Wahai anakku, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Pegang kalimat ini, jaga dia baik-baik, amalkan dia. Apa itu? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Ini wasiatnya Nabi yang pertama. Kita disuruh menjaga Allah. Kalau kau jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Apa maknanya menjaga Allah? Apakah Allah butuh dengan penjagaan? Oh, tentu tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh. Allah justru yang menjaga, bukan dimintai jaga. Nah, kalau begitu apa maknanya ihfadillah yahfadzka? Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga kamu. Nah, kata para ulama, ayat ini atau hadits ini sebenarnya mirip dengan firman Allah, in tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Apa maksudnya menolong Allah? Apakah Allah butuh pertolongan? Tentu tidak. Allah yang menolong, dan Allah itu maha kuat, tidak butuh pertolongan manusia. Nah, kalau begitu apa maknanya menolong Allah? Tolong agama Allah.
Bagaimana caranya menolong agama Allah? Pelajari agama ini, amalkan dia. Nah, sama ketika diperintahkan ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Apa maknanya? Maksudnya kata para ulama, kau jaga Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kau jaga perintah-perintahnya Allah. Jagalah Allah, maksudnya kau jaga larangan-larangan Allah. Jagalah Allah, maksudnya kau jaga batasan-batasan Allah. Jagalah Allah, maksudnya kau jaga hak-haknya Allah. Jagalah Allah, maksudnya kau jaga syariat-syariatnya Allah. Menjaga perintah Allah, yaitu kau jalankan perintahnya. Menjaga larangan Allah, kau tinggalkan larangan-larangan Allah. Menjaga syariat Allah, kau pelajari syariat ini, kemudian kau amalkan, setelahnya kau dakwahkan. Nah, itu caranya menjaga Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaga dia. Orang yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan pertolongan kepada dia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 33, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Kata Allah, inilah apa yang telah dijanjikan kepada kalian untuk setiap hamba yang kembali kepada Allah, hamba yang awwab. Awwab itu yang senantiasa kembali kepada Allah. Kalau dia salah, dia segera bertaubat. Kalau dia berbuat dosa, dia senantiasa kembali kepada Allah. Itulah hamba yang awwab. Kemudian Allah lanjutkan, likulli awwabin hafiz. Mereka adalah hamba yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah, menjaga hak-haknya Allah. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Itulah orang yang punya rasa takut kepada Allah Ar-Rahman, walaupun dia seorang diri. Walaupun dia seorang diri, tetap perasaan takut kepada Allah ada pada dirinya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wajaa biqalbin munib, dan dia datang kepada Allah dengan hati yang senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam Quran, di dalam hadits-hadits Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala banyak memerintahkan kita untuk menjaga agamanya dengan menjaga amalan-amalan yang Allah wajibkan. Di antaranya misalnya Allah perintahkan kita untuk menjaga solat. Dalam Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala sholawat wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, hafidhu ala sholawat, jagalah solat-solat kamu, kata Allah. Disuruh jaga solat. Wassalatil wusta, dan jagalah solat pertengahan. Ulama tafsir mengatakan sholatul wusta maksudnya sholatul asri, sholat asar. Itu sholat pertengahan maknanya. Kenapa kita disuruh jaga sholat asar? Nah, ini menunjukkan sholat asar ini tidak boleh digampang-gampangkan dia. Orang banyak melalaikan sholat asar, karena di waktu asar itu biasanya orang sudah capek, orang sudah lelah habis bekerja. Nah, kebanyakan manusia, kebanyakan muslimin justru ninggalin sholat asar. Padahal sholat asar kalau ditinggalkan, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Apa katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang ninggalin sholat asar, maka terhapus seluruh amalannya. Terhapus seluruh amalannya, Pak. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan jangan bergampangan dengan sholat asar. Makanya secara khusus Allah Subhanahu Wa Taala menamakan sholat asar dengan sholatul wusta, sholat pertengahan.
Secara umum memang kita bukan hanya diperintahkan jaga sholat asar saja, tapi semua sholat kita jaga, terutama sholat 5 waktu. Nah sekarang apa maknanya menjaga sholat itu? Kata para ulama, menjaga sholat artinya kau jaga waktu-waktu sholat. Karena sholat itu adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan waktu-waktunya. Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu, kata Allah, adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Artinya kau tunaikan sholat pada waktunya. Jangan sampai kau lalaikan sholat di luar dari waktunya. Sebab orang yang melalaikan sholat di luar dari waktunya diancam di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang melalaikan waktu sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari waktu-waktu sholat. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian juga diantara menjaga sholat itu maknanya kata para ulama, yakni kau jaga sholat itu pada waktunya di tempat yang memang disyariatkan untuk kita kerjakan, terutama di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kerjakan sholat di masjid-masjidnya Allah. Sebab sholat di masjid pahalanya 27 kali lipat, 27 derajat dibandingkan sholat di rumah. Rasul pernah bersabda, sholatul jamaah tafdulu sholatal fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah di masjid, kata Nabi, lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian di rumah. Jadi dikali 27 itu Pak. Kalau misalnya kita sholat maghrib 3 rakaat, kalau di rumah ya cuma dapat 3 rakaat. Tapi kalau kita sholat di masjid kali 27 kali 3 sama dengan 81 rakaat. Kita sholat maghrib di masjid sama dengan kita mengerjakan 81 rakaat pahalanya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita kerjakan sholat di rumah 5 waktu 17 rakaat, dapatnya cuma 17 rakaat. Tapi kalau kita kerjakan sholat 5 waktu di masjid 17 rakaat sehari semalam, 17 rakaat kali 27, 17 rakaat kali 27 sama dengan 459. Sudah saya hitung ini Pak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu baru sehari semalam. Nah bayangkan kalau sudah 1 pekan, bayangkan kalau sudah 1 bulan, bayangkan kalau sudah 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun ya 17 rakaat ya dikalikan aja 365 sama dengan 6.205 rakaat dia kerjakan dalam setahun kalau di rumah saja. Tapi kalau dia kerjakan di masjid selama setahun, berarti 500 atau 459 dikali 365 dalam hitungan 1 tahun, hitungan 1 harinya, yakni 1 tahun itu sama dengan 365 hari, maka sama dengan 170 atau 167.535 rakaat, bandingkan dengan yang cuman 6.205 rakaat. 6.205 rakaat dibandingkan 167.000 berapa? 535 rakaat. Itu orang yang sholat di masjid Pak. Bisa dibandingkan? Tidak bisa, sangat kecil. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Walaupun kau kerjakan sholat di rumah, sah-sah saja sholat kamu. Tetapi kalau orang yang bersemangat untuk mendapatkan kebaikan, maka dia akan bersemangat pergi ke masjid. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semangat pergi ke masjid. Surga itu Pak bertingkat-tingkat, 100 tingkatan dia surga itu. Antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya jaraknya seperti langit dan bumi. Yang paling tingginya adalah surga Firdaus. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus." Apabila kau minta surga, jangan nanggung-nanggung. Jangan minta, ya Allah, minta saya surga emperannya saja ya Allah, tidak apa-apa. Jangan seperti itu. Kata Nabi, minta surga Firdaus. Minta surga Firdaus.
Artinya kalau kita minta surga Firdaus, kalaupun tidak sampai derajat surga Firdaus, maka minimal ya kita bisa berada di bawahnya lah. Kalau sudah minta cuman emperannya aja, ya kalau tidak dapat, masuk neraka dia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi subhanallah, terkadang banyak dari kaum muslimin kurang memperhatikan sholat berjamaah di masjid. Nah, kenapa? Pahala 27 kali lipat itu baru pahala, sifatnya tersembunyi, Pak. Saya yakin kalau misalnya diumumkan di masjid ini, siapa yang sholat jamaah di masjid, maka dia akan dapat emas 27 gram. Kalau sholat di rumah cuma dapat 1 gram aja. Saya yakin full akan masjid itu, ya kan? Full masjid itu. Kenapa? Ya karena yang memang dijanjikan yang sudah ada dan terlihat. Kalau pahala belum terlihat, makanya orang masih bergampangan lah. Padahal apa? Pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan 27 rakaat lebih baik tentunya daripada hanya sekedar 27 gram emas. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semangat untuk sholat di masjid, ya, karena dengan sholat di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala dan keutamanya. Bayangkan orang yang sholat di masjid itu, Pak, ya, kaki kanannya yang dia melangkah akan mengangkat derajatnya, kaki kirinya menghapus dosa. Jadi bayangkan kalau misalnya jarak rumah kita dari masjid, taruhlah misalnya 100 meter aja, 100 meter aja. Nah, dikali lagi tuh, setiap kaki kanan mengangkat derajat, kemudian kaki kiri menghapus dosa. Kalau misalnya satu langkah kakinya kanan dan kiri 1 meter kali 100 meter, berarti 100 derajat diangkat derajatnya ketika dia ke masjid, kemudian 100 dosa dihapuskan dosanya. Itu kalau rumahnya 100 meter. Tapi kalau misalnya rumahnya lebih daripada itu, tentu semakin banyak lagi derajat yang dia akan dapatkan. Makanya Pak, dulu para ulama salaf ketika mereka datang ke masjid, mereka sengaja mempersempit langkah kakinya itu supaya lebih banyak diangkat derajatnya dan lebih banyak dihapuskan dosanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kita manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati-hati kita untuk selalu cinta dengan masjid, untuk selalu senang datang ke masjid, untuk selalu memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena Allah berfirman di dalam Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka tegakkan solat, mereka tunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang pasti mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya salah satu dari 7 golongan manusia yang kelak akan dapat naungan hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah, kata Nabi apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid-masjid Allah. Bagaimana itu? Senang datang ke masjid. Ketika dia mau sholat, dia mau pergi ke masjid. Ketika dia pulang dari sholat, hatinya rindu mau ke masjid lagi. Nah, inilah orang-orang yang akan dinaungi nanti pada hari kiamat, Pak. Hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka serius jagalah sholat kita ini, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang senantiasa menjaga solat. Kata Nabi, man hafadha ala sholah, siapa yang menjaga solat, kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, dia akan dapat cahaya, akan dapat burhan, dan diselamatkan nanti pada hari kiamat. Orang yang tak menjaga solat, dia tidak akan dapatkan cahaya, tidak akan dapatkan burhan, dan tidak akan diselamatkan pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, bersama Ubay bin Khalaf. Ini semua pentolan-pentolan kekafiran.
Fir'aun, oh rajanya kekafiran, Haman, kemudian Qarun, kemudian Ubay bin Khalaf. Nabi contohkan 4 ini Pak karena ada maksudnya terkait dengan sholat itu. Siapa yang meninggalkan sholat gara-gara sibuk dengan kekuasaannya, miriplah dia dengan Fir'aun. Fir'aun itu karena sibuk dengan kekuasaannya, dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ninggalin sholat karena sibuk dengan hartanya, mirip dengan Qarun. Qarun karena sibuk ngitung uangnya, ngitung hartanya, dia tinggalkan sholat. Siapa yang ninggalin sholat karena sibuk dengan pangkat dan jabatannya, mirip dengan Haman. Haman itu dikasih kekuasaan, dikuasai jabatan oleh Fir'aun, ya, dia panglimanya Fir'aun, dia perdana menterinya Fir'aun, sibuk dengan jabatan dan pangkat dan jabatannya, dia tinggalkan sholat. Demikian pula siapa yang ninggalin sholat karena sibuk dengan perdagangannya, mirip dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu seorang tajir melintir, dia pedagang besar, Ubay bin Khalaf. Tapi karena dia sibuk dengan dagangannya, dia tinggalin sholat. Nah, siapa pada hari ini yang ninggalin sholat karena sibuk dengan perdagangan, miriplah dia dengan Ubay bin Khalaf. Nah, makanya jangan sampai Pak, kesibukan kita dengan pekerjaan kita, kesibukan kita dengan dunia kita, kesibukan kita dengan kekuasaan kita, kesibukan kita dengan harta kita, membuat kita melalaikan sholat. Jangan sampai. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini sholat yang harus kita jaga. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh jaga sholat. Kemudian apalagi yang kita disuruh jaga? Disebutkan di dalam Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 89, wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpahmu, kata Allah. Nah, kita disuruh menjaga sumpah. Apa maksudnya menjaga sumpah, Ustaz? Kau jaga sumpah kamu, hati-hati dalam bersumpah. Hati-hati dalam bersumpah. Kalau kau bersumpah dan kau berbohong, dosa besar. Kenapa? Karena kau gunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbohong. Berbohong saja tanpa bersumpah itu dosa besar. Apalagi kalau kau berbohong, kau ikutkan lagi nama Allah. Demi Allah saya tak mengambil, padahal dia ngambil. Dosa besar hukumnya ini. Karena dia sudah gunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, besar urusannya itu. Makanya jangan sembarang-sembarang gunakan nama Allah, gunakan asma Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kau bersumpah, maka bersumpah betul-betul. Kemudian makna dari menjaga sumpah, bersumpah, maknanya kata para ulama, kalau kau mau bersumpah, bersumpah harusnya dengan nama Allah. Jangan gunakan nama yang lain. Yani kalau kau bersumpah demi Allah, seperti itu. Kalau dalam bahasa Arabnya wallahi, tallahi, billahi, artinya itu sama, demi Allah. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Kata Nabi SAW, man yahlif bi syai'in dunallah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik, kata Nabi. Itu kata Nabi, Pak. Dalam hadits yang lain, man halafa bil amanah falaysa minna. Siapa yang bersumpah dengan nama amanah, demi amanah, maka dia bukan dari umatku, kata Nabi. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Saya bersumpah demi nenek moyang saya. Tidak boleh itu. Kalau mau bersumpah, sebut nama Allah, demi Allah. Nah, itu maknanya bersumpah, ya, dan disuruh menjaga sumpah. Ulama mengatakan, bahkan dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, la yajuzul halifu bi ghairillahi bil ijma'. Tidak boleh, kata Imam Ibnu Abdul Bar, bersumpah dengan nama selain Allah menurut kesepakatan ulama, ijma ulama, Pak. Loh, kenapa Ustaz tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan, karena orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ini mengharuskan dia mengagungkan dan membesarkan selain Allah. Dan pengagungan dan pembesaran seperti itu tidak boleh kecuali hanya kita serahkan kepada Allah saja. Maka sekali lagi, kalau bersumpah sebut nama Allah, Pak. Lah Ustaz, bagaimana dalam Quran Allah bersumpah dengan makhluk? Wal asri, demi masa. Wal laili idza saja, demi malam. Wan nahari idza tajalla, demi siang.
wal fajri, demi waktu subuh. Nah, ini kan sumpah Allah. Kalau Allah bersumpah, kata Allah dalam Quran, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat, tapi manusialah yang ditanya. Allah bersumpah sekehendaknya Allah. Allah tidak diatur oleh siapa-siapa, tapi makhluk kalau bersumpah diatur sama Allah. Tidak boleh kau bersumpah kecuali dengan nama Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita disuruh menjaga sumpah-sumpah kita. Kemudian apalagi yang disuruh jaga, Ustaz? Kita juga disuruh menjaga dua hal dari anggota tubuh kita. Yang pertama lisan, yang kedua kemaluan. Nah, jaga dua ini, Pak, lisan dan kemaluan. Kenapa? Karena dua ini yang paling banyak menjerumuskan orang dalam dosa, gara-gara lisan dan gara-gara kemaluan. Makanya Rasulullah menjamin, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah, kata Nabi. Barang siapa yang dia menjaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya, yaitu kumis dan jenggot, lisan, dan dia jaga apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, kata Nabi, adman lahul jannah, saya jamin, saya jamin, saya jamin surga untuk dirinya. Tapi subhanallah, banyak-banyak orang tidak bisa jaga dua ini, Pak. Lisan tak bertulang dia memang, tapi subhanallah lebih berbahaya kalau kita lepaskan, lebih berbahaya dari harimau, lebih berbahaya daripada singa. Gara-gara lisan orang bisa berkelahi, gara-gara lisan orang bisa memutuskan tali silaturahim, gara-gara lisan orang bisa membunuh. Awalnya gara-gara lisan, berkelahi, dia mencela, dia saling baku ejek, berkelahi, kemudian saling membunuh. Nauzubillahi min zalik. Makanya kita disuruh menjaga lisan, Pak. Hati-hati lisan ini. Nah, Rasulullah pernah menyatakan dalam sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apabila kau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik atau diam. Ucapkan yang baik, kata Rasul, atau diam. Kenapa, Pak? Banyak orang itu tersinggung dengan ucapan kita. Hati-hati, orang bisa tersinggung dengan ucapan kita. Ketika salah-salah ucapan kita, orang tersinggung, orang marah. Nah, kita pun yang tidak menjaga lisan ini. Makanya perhatikan lisan kita. Imam Syafi'i pernah berkata, idza takallamta fafakir. Kalau kau mau berbicara, pikir-pikir terlebih dahulu, kata Imam Syafi'i. Jangan langsung kau bicara, jangan langsung kau ceplas-ceplos, jangan. Kalau berbicara, kata Imam Syafi'i, pikir-pikir terlebih dahulu, timbang-timbang terlebih dahulu. Ini kira-kira ucapan saya ini bagus atau tidak ini? Ini ucapan kira-kira saya ini tidak menyinggung perasaan orang atau tidak ini? Kata Imam Syafi'i, kalau nampak ucapanmu itu baik, takallam, silahkan berbicara. Tapi kalau tidak atau kau ragu baik atau buruk, amsik, tahan dulu lisanmu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga lisan, Pak, jaga lisan. Karena dengan lisan ini ucapan kita berbahaya. Ya, kita mengucapkan satu kalimat, tersebar kalimat kita itu dusta, bohong. Akhirnya semua orang yang termakan kebohongan kita, kita ikut menanggung dosa itu. Apalagi di zaman sekarang, Pak, ya, yang namanya berita itu mudah tersebar melalui HP ini, Pak. Kita sebarkan berita bohong di HP, tersebar di seantero dunia. Ternyata beritanya hoax, bohong, dusta. Setiap kali ada orang yang termakan oleh berita bohong itu, kita yang menanggung dosanya. Kenapa? Kita yang mengatakannya, kita yang ikut menyebarkannya. Makanya hati-hati sekarang menyebarkan berita itu, Pak. Sebarkan berita-berita, dapat di WhatsApp misalnya, dapat di Facebook misalnya, oh ini berita bagus ini, buat ramai orang, sebarkan, padahal belum tentu beritanya betul. Nah, sekarang itu kan berita banyak itu berita yang diada-adakan, Pak, berita-berita hoax. Nah, makanya kalau dapat berita itu cek dan dicek terlebih dahulu. Kata Rasul sallallahu dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu seorang fasik membawa berita, tabayyun dulu, cek beritanya terlebih dahulu.
Jangan termakan berita, jangan mudah terprovokasi. Nah, akhirnya kita pun gara-gara ndak tahu ikut juga mencela. Oh ini ndak bagus ini. Oh ini gara-gara termakan berita bohong tadi, Pak. Orang sering termakan berita-berita bohong, mudah terhasut. Akhirnya kita ini kadang diadu domba sesama kaum muslimin. Sesama saudara kaum muslimin kita ini kadang diadu domba. Gara-gara apa? Perbedaan ini dan itu. Nah, jangan sampai para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Akhirnya kita baku singgung menyinggung. Nah, yang seperti ini tidak baik. Nah, kaum muslimin itu bersaudara, umat Islam itu bersaudara, maka jangan sampai kau sakiti perasaan saudaramu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikan di antara dua yang bersaudara yang dia sedang berselisih. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga lisan dan jaga kemaluan. Jaga kemaluan maksudnya bagaimana? Jaga kemaluan kamu jangan sampai terjatuh dalam zina. Naam, jaga kemaluan kamu jangan sampai terjatuh dalam perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina hum li furujihim hafizun" dalam surat Al-Mu'minun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Mulai dari pandangan, Pak. Mulai dari pandangan, dia jaga pandangannya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka tundukkan pandangan-pandangan mereka dan dia jaga kemaluan-kemaluan mereka. Zina itu jangankan kita lakukan, mendekati saja tidak boleh. Makanya ayatnya apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kau dekat-dekati zina. Ayat-ayatnya jangan dekati zina. Sehingga kata para ulama, segala yang bisa mengantarkan kepada zina jangan kau dekati. Semuanya yang bisa mengantarkan kepada zina jangan kau dekati, apalagi zinanya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Makanya kita jaga, Pak, anak-anak kita. Jangan sampai mereka melakukan pergaulan-pergaulan bebas. Sekarang ini banyak anak-anak hamil di luar nikah, Pak. Hamil di luar nikah, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan survei membuktikan itu. Jangankan yang di luar kota, jangankan yang di kota-kota besar, di negeri kita sendiri, di kota kita sendiri. Saya pernah dengar, Pak, ada survei menyebutkan di Berau ini saja katanya itu ada ketika dilakukan survei dari anak-anak mudi, ya, perempuan-perempuan yang melakukan pergaulan bebas, ada sekitar 50% lebih 50% lebih wanita hamil di luar pernikahan. Ini para jamaah sekalian, makanya kita harus jaga putri-putri kita, Pak. Jangan sampai mereka melakukan pergaulan-pergaulan bebas. Bahaya sekarang ini, di zaman sekarang ini. HP ini banyak meracuni kita, Pak. Nah, sehingga kita melihat pemandangan-pemandangan yang buruk itu dilihat oleh anak-anak kita. Akhirnya mereka terpengaruh, kemudian melakukan pergaulan-pergaulan bebas. Jaga kemaluan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka itu dari perkara yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menjaganya. Maka kalau kita menjaga Allah dengan kita jaga tadi semua yang tadi kita sebutkan, sholat kita jaga, sumpah kita jaga, lisan kita jaga, kemaluan kita jaga, maka sebagai balasannya yahfazka, Allah akan jaga kamu. Allah akan jaga kamu. Maksudnya Allah jaga kita bagaimana? Allah jaga kita dengan penjagaan yang khusus, yaitu Allah tolong kita, Allah bela kita, Allah kuatkan kita ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat masalah, ketika ada problem yang menghampiri kita. Orang yang menjaga Allah, pasti Allah jaga dia, Allah kuatkan dia, Allah berikan kesabaran kepada dia, sehingga apa? Ketika dia dapat masalah, tidak putus asa dia. Beda kalau orang tidak punya iman, Pak, dapat masalah pengen bunuh diri dia. Gara-gara masalah yang dia bisa, mau pengen mati aja sudah. Subhanallah, ini orang tidak ada iman. Iya. Apakah dengan kau bunuh diri menyelesaikan permasalahanmu? Justru semakin besar masalah kamu. Orang itu mengira kalau dia sudah mati, dia sudah bunuh diri, selesai perkaranya. Kata para ulama, kalau kau mati, itulah awal dari masalahmu.
Kalau kau meninggal, itulah awal dari permasalahan. Kenapa, Pak? Dunia ini cuma sebentar, akhirat itu yang selamanya. Kita sebelum menuju surga atau neraka harus melalui fase-fase yang sangat lama. Menunggu di padang mahsyar itu bukan sebentar, Pak, lama. Menunggu di padang mahsyar itu, umur kita tidak sebanding dengan nanti kita menunggu di padang mahsyar nanti. Itu baru padang mahsyar, belum nanti mizan, orang ngantri, belum lagi nanti hisab. Itu subhanallah panjangnya urusan itu. Jadi kalau kita mati, disitulah awal permasalahan kita. Maka jamaah sekalian, jagalah Allah, niscaya Allah jaga kita. Allah jaga kita, Allah jaga dunia kita, Allah jaga diri kita, Allah jaga harta kita, Allah jaga keluarga kita. Kalau kita pandai menjaga Allah, Allah jaga, yakini Allah jaga keluarga kita, anak dan istri kita. Kemudian Allah jaga agama kita, sehingga kita pun betul-betul yakin dengan agama ini tidak ada syubhat, tidak ada syahwat yang menghampiri, kecuali dia pasti akan bisa menolaknya, bisa mengantisipasinya, sehingga dia pun terjaga di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka inilah wasiatnya Nabi SAW agar kita jaga, dan kita jaga segala yang diperintahkan oleh Allah, kita jaga segala yang dilarang oleh Allah, kita jalankan perintah, dan kita jauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasannya Allah akan jaga kita. Mudah-mudahan wasiat ini bisa bermanfaat bagi diri kami dan juga bagi seluruh jamaah sekalian yang mendengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa istiqomah untuk berada di atasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.